Hai hai hai. Oh iya, kita dari kelompok 2 Universitas Negeri Jakarta ingin menjelaskan refleksi filsafat komunikasi, homofili dan heterofili. Dosen pengampu kita adalah Mbak Kinkin. Halo Mbak Kinkin. Nah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, anggota kelompok kami yaitu Alvarel Juliano Bramasta, Anggra Azhar Effendi, dan Muhammad Zikri Chandranegara. Pembahasannya apa aja sih? Nah, jadi pembahasan kita yaitu yang pertama, pengertian komunikasi, etika, keberagaman, dan filsafat. Yang kedua, pengertian homofili dan heterofili. Yang ketiga, contoh kasus heterofili pada tahun 2019 sampai 2021. Nah, yang terakhir, studi kasus dan keterkaitannya dengan materi. Yuk, kita simak materinya. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Zikri Chandranegara. Nah, jadi komunikasi adalah suatu tindakan baik verbal maupun nonverbal dalam menyampaikan suatu pesan yang memiliki garis akhir untuk menyamakan pandangan antara komunikator dengan komunikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang filsafat, keberagaman, dan etika. Yuk kita simak. Filsafat adalah istilah yang kemungkinan pertama kali diungkapkan oleh Pythagoras. Filsafat adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Menurut W.J.S. Purwadarminta, filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu atau suatu hal. Keberagaman atau keanekaragaman adalah sebuah kata yang memiliki kata dasar ragam. Dan ragam ini bermakna ganda loh, seperti tingkah, laku, jenis, macam, ataupun ulah. Keberagaman berarti sesuatu yang berbeda-beda, baik dalam segi tingkah laku, agama, adat, budaya, ras, dan lain-lain. Etika adalah suatu kata yang memiliki banyak arti seperti watak, susila, keadaban, kelakuan, tata susila, adat istiadat, budi pekerti, dan sebagainya. Etika memiliki arti yang beragam, tetapi semuanya merujuk kepada satu hal, yaitu hal yang mempelajari tentang perbuatan baik dan buruknya manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang homofili dan heterofili yang akan dijelaskan oleh Anggra Azhar Effendi. Jadi jangan sampai ngantuk ya. Saya ingin menjelaskan tentang homofili dan heterofili. Homofili berasal dari bahasa Gris atau Yunani kuno, yakni homois, yang artinya sama. Secara literal, homofili diartikan komunikasi dengan insan yang sama. Homofili adalah istilah yang mengilustrasikan derajat pasangan yang berkorelasi memiliki persamaan dalam sifat atau dalam kurung atribut, seperti kepercayaan, nilai, pendidikan, status sosial, dan lain-lain. Homofili juga termasuk komunikasi yang efektif. Sedangkan heteropili adalah kosakata yang memvisualkan derajat pasangan orang-orang yang saling berinteraksi satu sama lain dalam sebuah proses komunikasi yang berbeda dalam sifat-sifat tertentu. Jadi gini, homofili adalah komunikasi yang melibatkan satu budaya. Contoh, orang Jawa berinteraksi dengan orang Jawa, orang Sumatera berkomunikasi dengan orang Sumatera, orang Indonesia berinteraksi dengan orang Indonesia. Sedangkan heteropili adalah komunikasi yang melibatkan dua budaya atau lebih. Contoh, orang Indonesia berkomunikasi dengan orang Malaysia, orang Jawa berkomunikasi dengan orang Sumatera. Contohnya begitu. Gimana, seru kan? Nah, kita sekarang akan membahas contoh kasus heterofili tahun 2019 sampai 2021. Yuk. Contoh kasus pada submateri ini adalah kasus Nikita Mirzani dengan Habib Rizik. Kasus ini bermula ketika Nikita Mirzani sedang melakukan siaran langsung di Instagram dan menanggapi pertanyaan mengenai kepulangan Habib Rizik pada November 2020 lalu. Nikita mengeluhkan ramainya kerumunan orang yang menjemput Habib Rizik di bandara karena situasi saat itu sedang pandemi dan menimbulkan kemacetan. Dia juga mengatakan bahwa arti dari Habib adalah tukang obat. Inilah yang menjadikan kasus ini menjadi besar,
dan membuat beberapa umat muslim menjadi marah dan dianggap melecehkan nama Habib. Nikita Mirzani salah dalam mengartikan nama Habib, karena nama Habib itu sendiri adalah dicintai dan mencintai. Sedangkan yang dikatakan oleh Nikita Mirzani, arti Habib adalah tukang obat. Dengan demikian, adanya perbedaan latar belakang budaya, mungkin yang dimaksud Nikita adalah tabib, bukan Habib. Hal tersebut dikecam oleh hampir seluruh umat muslim di Indonesia karena dinilai melecehkan nama Habib. Tidak sampai di situ, dalam siaran langsung tersebut, Nikita menyebutkan bahwa Habib itu tidak perlu diagung-agungkan. Hal tersebut juga didukung oleh beberapa warga internet yang memberi komentar bahwa kita hanya perlu menghormati dan mencintainya saja, tidak perlu diagung-agungkan. Akan tetapi, bagi sebagian orang, Habib merupakan manusia yang istimewa dan perlu untuk diagungkan. Dengan terjadinya permasalahan tersebut yang makin kompleks, pada akhirnya Nikita Mirzani dan pendukungnya Habib Rizik sering melaporkan kasus ini ke kepolisian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus yang akan dijelaskan oleh Alvarel Juliano Bramasta. Nah, dalam studi kasus ini terdapat yang namanya problema heterophyly, yaitu masalah persatuan dan kesatuan atau bisa disebut dengan masalah integratif dalam menstrukturalkan berbagai macam simbol komunikasi ke dalam struktur tertentu. Nah, faktor yang menyebabkan kasus tersebut masuk ke dalam kasus heterophyly yaitu adanya suatu perbedaan latar belakang pendidikan dan perbedaan sudut pandang terhadap kata Habib. Dengan demikian, terdapat pula nilai-nilai yang berbeda yang tidak semua orang menganut nilai yang sama. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan dan perkembangan masyarakat. Pernyataan yang disampaikan oleh Nikita dalam siaran langsungnya dikecam oleh banyak orang karena dinilai tidak sepatutnya untuk dikatakan dan merupakan suatu pencemaran nama baik terhadap Habib Rizik Syihab. Permasalahan ini juga dipicu kembali dengan adanya cuplikan Habib Rizik yang menghina secara tidak langsung terhadap Nikita, sehingga permasalahan ini pun tidak kunjung mencapai titik temu sehingga berakhir di meja hukum. Perbedaan latar belakang dan persepsi menjadi masalah utama dalam kasus ini. Menurut kelompok kami, dalam kasus heterophyly yang dialami oleh Nikita Mirzani dengan Habib Rizik Syihab adalah kasus yang sebenarnya tidak perlu memerlukan kepolisian jika telah menanamkan dalam diri rasa saling menghormati terhadap suatu keberagaman. Dalam kasus ini tidak ada yang dibenarkan. Kedua belah pihak melakukan kesalahan yang pada akhirnya tidak ada yang mengalah dan tidak mencapai titik temu. Sebagai seorang public figure, seharusnya mendalami kembali dan menggali kembali pengetahuan sehingga apa yang dilontarkan dapat dipertanggungjawabkan, dan sebagai seorang warga yang baik, seharusnya Habib Rizik tidak kembali memperpanas keadaan dengan melibatkan banyak orang. Ya, pembahasan kita udah habis nih. Terima kasih ya yang sudah menonton. Maaf ya kalau ada perkataan kita yang salah, perbuatan kita yang kurang baik, editing yang kurang bagus, ataupun yang lainnya. Sampai jumpa semuanya.